Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dalam pembahasan yang terdahulu telah disebutkan latar belakang penurunannya. Ikrimah mengatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair anak Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Al-Masih putra Allah, dan orang-orang Majusi mengatakan, kami menyembah matahari dan bulan, dan orang-orang musyrik mengatakan, kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Yakni dialah Tuhan yang satu, yang Esa, yang tiada tandingannya, tiada pembantunya, tiada lawannya, tiada yang serupa dengannya, dan tiada yang setara dengannya. Lafaz ini tidak boleh dikatakan secara isbat terhadap seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia Maha sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Ali ibnu Abu Thalha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah Tuhan yang Maha sempurna dalam perilakunya, Maha mulia dan Maha sempurna dalam kemuliaannya, Maha besar yang Maha sempurna dalam kebesarannya, Maha penyantun dan Maha sempurna dalam sifat penyantunnya, Maha mengetahui yang Maha sempurna dalam pengetahuannya, dan Maha bijaksana yang Maha sempurna dalam kebijaksanaannya. Dialah Allah yang Maha sempurna dalam kemuliaan dan akhlaknya, dan hanya Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak memiliki sifat ini yang tidak layak bagi selainnya. Tiada yang dapat menyamainya dan tiada yang setara dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa lagi Maha menang. Al-A'masi telah meriwayatkan dari Syakik, dari Abu Wa'il sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2. Tuhan yang akhlaknya tiada yang menandingi. Asim telah meriwayatkan hal yang semisal dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan makna firman yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2, yakni As-Said alias penguasa. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang kekal sesudah makhluknya. Al-Hasan telah mengatakan pula sehubungan dengan makna firman yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas itu artinya yang hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, yang tiada kematian baginya. Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2, yang tidak ada sesuatu pun keluar darinya dan tidak ada makan. Ar-Rabi ibnu Anas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Seakan-akan pendapat ini menjadikan firman berikutnya merupakan tafsirnya, yaitu firman-Nya lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Al-Ikhlas ayat 3.
Pendapat ini merupakan pendapat yang jayyid. Dalam hadis terdahulu telah disebutkan melalui riwayat Ibnu Jarir dari Ubay ibnu Ka'ab sebuah hadis mengenainya yang menerangkannya dengan jelas. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id ibnu Musayyab, Mujahid, Abdullah ibnu Buraidah dan Ikrimah juga serta Sa'id ibnu Jubair atau Ibnu Robah, Atiyah Al-Aufi, Ad-Duhaq dan As-Saddi telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2, yakni tiada beronggah. Sufyan telah meriwayatkan dari Mansur dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2 maksudnya yang padat dan tiada berongga. As-Sa'bi mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang tidak makan dan tidak minum. Abdullah ibnu Buraidah mengatakan pula sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 2 yaitu cahaya yang berkilauan. Semua pendapat di atas diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Demikian pula Abu Ja'far Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebagian besar darinya berikut sanad-sanadnya. Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada aku Al-Abbas Ibnu Abu Thalib telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Amr Ibnu Rumi dari Ubaidillah Ibnu Sa'id penuntun Al-A'mas telah menceritakan kepada kami Saleh Ibnu Hayyan dari Abdullah Ibnu Buraidah dari ayahnya yang mengatakan bahwa ia merasa yakin bahwa Buraidah telah merupakan hadis berikut. Ia mengatakan bahwa as-somad artinya yang tiada berongga. Ini gorib sekali, tetapi yang sahih hal ini mauquf hanya sampai pada Abdullah ibnu Buraidah. Al-Hafidh Abul Qasim At-Tabrani dalam kitab sanadnya, sunnahnya mengatakan sesudah mengetengahkan banyak pendapat tentang tafsir as-somad bahwa semuanya itu benar termasuk sifat Rabb kita, yaitu yang menjadi tempat bergantung bagi segala keperluan. Dia adalah menjadi tujuan semuanya. Dia tidak berongga, tidak makan dan tidak minum, dan dia kekal sesudah semua makhluk fana. Hal yang semisal dikatakan oleh Al-Baihaqi firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Ikhlas ayat 3 sampai 4. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak mempunyai istri. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Ikhlas ayat 4, yakni tiada beristri. Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, badi'us samawati wal ard anni yakunu lahu walad walam takul lahu sahibatu wa khalaqa kulla syai'. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu. Al-An'am 101. Yaitu dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya, maka mana mungkin dia mempunyai tandingan dari kalangan makhluknya yang menyamainya atau mendekatinya. Maha tinggi lagi maha suci Allah dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qalu ittakhadhar rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadus samawatu yatafattarna min wa tansaqqul ardu wa takhirrul jibal hadda da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Maryam 88:95.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadhar rahman walada subhanahu bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Al-Anbiya 26-27. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnah innahum la muhdharun subhanallahi amma yasifun. Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. As-Saffat 158-159. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, la ahada asbaru ala azan sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tiada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah terhadap perlakuan yang menyakitkan. Sesungguhnya mereka menganggap Allah beranak, mempunyai anak, padahal dialah yang memberi mereka rezeki dan kesejahteraan. Qala al-Bukhari, haddatsana Abu Yaman, haddatsana Su'aib, haddatsana Abu Zinad, anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, kadzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik wa sattamani wa lam yakul lahu dzalik fa amma takdzibu iyaya faqulu la yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana ali min i'adati wa amma satmuhu iyaya faqulu ittakhadallahu walada wa ana al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Su'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah mendustakan aku, padahal Allah tidak pernah berdusta, dan anak Adam mencaci maki aku padahal tidak layak baginya mencaci maki dia. Adapun pendustaannya terhadapku ialah ucapannya yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengembalikanku hidup kembali sebagaimana dia menciptakanku pada permulaan. Padahal penciptaan pertama itu tidaklah lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya. Dan adapun caci makinya kepadaku ialah ucapan yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, padahal aku adalah Tuhan yang Maha Esa yang bergantung kepadaku segala sesuatu. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara denganku. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pula melalui hadis Abdul Razak dari Ma'mar dari Hammam Ibnu Munabbi dari Abu Hurairah secara marfu dengan lafaz yang semisal. Imam Bukhari meriwayatkannya keduanya secara munfarid melalui dua jalur tersebut. Demikianlah akhir tafsir surat Al-Ikhlas. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Misi dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan misi dakwah nabi-nabi sebelumnya, yaitu mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, yang dijadikan tempat bergantung, berlindungnya segala sesuatu, serta tidak mensifatkan Allah dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak ajarkan, seperti punya istri. Allah punya istri, punya anak, punya ibu pertiwi, bapak pertiwi, salam nama budaya. Semua pensifatan ini sangat bertentangan dengan sifat Allah yang maha sempurna sebagai pencipta dan yang berkuasa atas segala sesuatu. Mentauhidkan, mengesahkan Allah haruslah didasari dari kitabullah Al-Quran.
dan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab terakhir, penyambung dan menyempurnakan kitab yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Harusnya Islam berkuasa terus-menerus semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kini. Satu pemimpin, satu suara, satu ijtihad seperti yang sudah dialami di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hingga Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Amin. Semenjak habisnya masa kekhilafahan ini, yaitu 30 tahun, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, mulailah terjadi pengkhianatan hingga pengkhianatan yang membuat Islam runtuh pada puncak kejayaannya di Spanyol, Andalusia. Hal ini persis yang Nabi pernah sabdakan bahwa hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. 1. Wafatnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi. 2. Ditaklukkannya Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an tahun 15 atau 16 Hijriah. 3. Mewabahnya taun di zaman Khalifah Umar tahun 17 Hijriah. 4. Berlimpahnya harta sejak di zaman Khalifah Umar hingga Hasan bin Ali. 5. Fitnah yang terjadi sejak di zaman Khalifah Umar hingga Hasan bin Ali. 6. Pengkhianatan Bani Asfar atau Eropa hingga membuat kekuasaan Islam runtuh. Terdapat dalam Sahih Bukhari bab jizyah. Semenjak runtuhnya Islam ini, Islam mulai berkotak-kotak. Kekuasaan Islam hanya dalam masing-masing wilayah atau negara seperti Saudi Arabia, Suriah, Irak, Iran, Turki, Mesir, hingga Indonesia dan negara Islam lainnya. Bagaimana cara menyikapi ini? Tentunya tetap berusaha menerapkan Islam di masing-masing wilayah atau negara yang diarahkan oleh wilayah atau negara masing-masing, seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Sesungguhnya tidak terjadi kesenjangan ketika Islam itu dapat diterapkan di masing-masing wilayah atau negara. Masalahnya Islam tidak diterapkan di masing-masing wilayah atau negara, menandakan bahwa terjadinya gagal faham, sudah dipengaruhi oleh paham-paham keliru, kekufuran, kemusyrikan, sehingga menjadikan wilayah negara Islam itu ada yang memerangi sesama Islam, atau di wilayah negara itu sendiri yang menganut paham Islam yang berbeda-beda tidak dapat bersatu. Ada pidato Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga dapat menggugah hati-hati yang lemah atau mati. Pidato beliau saat tiba di Jabiyah sebelum melanjutkan perjalanannya ke Al-Quds, Baitul Maqdis, dalam rangka membuat perdamaian dengan warga Nasrani di Baitul Maqdis yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah saat itu. Di antara perkataannya, wahai para hadirin, perbaiki apa-apa yang tersembunyi di hati kalian, maka akan baik apa-apa yang nampak di luar diri kalian, dan beramallah untuk akhirat kalian, niscaya akan dicukupkan urusan dunia kalian. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memiliki seorang ayah yang masih hidup dapat menghubungkan dirinya dengan Adam, dan tidak ada penghubung antara dirinya dan Allah. Maka barang siapa yang menginginkan jalan ke surga, hendaklah mengikuti jamaah, bersatu, sebab setan akan selalu bersama seseorang yang menyendiri atau berpecah belah, dan akan lebih jauh dari dua orang atau yang bersatu. Dan janganlah salah seorang dari kalian berduaan dengan seorang wanita, karena setan pasti menjadi yang ketiganya. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikannya, maka dialah seorang mukmin. Maka rugilah Anda yang sampai saat ini masih tertutup hatinya dari kebaikan, masih kufur, musyrik, merasa bangga dengan materi dunia padahal Allah yang memberinya. Bila Allah berkehendak maka diberi, bila tidak maka tidak diberi. Bila diserukan kebaikan berusaha mengambilnya, bila tidak mau diceramahi maka jangan memelihara kebodohan, kekufuran, kegengsian, pengkhianatan, kejahatan, kemusyrikan, kemaksiatan. Samalah halnya virus. Saya ceritakan sedikit kronologi virus. Virus awal mulanya dikembangkan melalui hewan ternak. Cobalah dibuat virus, kemudian diberikan pada hewan. Setelah itu dibuat vaksin melalui tahapan-tahapan yang panjang sampai vaksin itu dinyatakan berhasil mematikan atau melawan virus. Begini
inilah kerjaannya orang yang gak ada kerjaan, ciptakan sesuatu yang merusak, yang hanya menguntungkan satu pihak. Berangkat dari uji coba hewan inilah kemudian dikembangkan virus untuk manusia, yang tujuannya dapat membuat formula vaksin untuk bisnis semata, seperti virus-virus yang sudah berlalu itu, SARS, MERS. Virus corona yang saat ini menyebar di seluruh belahan bumi adalah jenis virus yang belum waktunya disebar karena belum selesai menemukan formula vaksin yang cocok, dan akhirnya kemudian bocor duluan. Beginikah tujuan pendidikan yang akhirnya mengajarkan manusia berspekulasi, menjadi penjahat semata, padahal bila agama ditegakkan, harta yang manusia cita-citakan itu justru lebih mudah didapatkan, seperti halnya para khalifah tanpa harus memaksakan diri menjadi penjahat yang hanya berujung siksa. Sesungguhnya setan telah berhasil menipu manusia menjauh dari agamanya yang menyangka seolah sebuah kebenaran padahal kesesatan. Bagaimana menyikapi virus ini? Pertanggungjawabkan pengkhianatan ini dengan segera. Bekerja keras bahu-membahu meneliti membuat formula vaksin yang terbukti ampuh. Jangan berani menggunakan vaksin yang masih meragukan, bisa mengakibatkan malah praktek atau gagal total. Saran saya para peneliti virus dan vaksin, bila mau cepat vaksin itu terbukti berhasil dengan melalui rangkaian uji coba berhasil hingga berkali-kali, jangan tinggalkan sholat. Sholatlah dan berdoalah sebagai kunci kesuksesan itu, dan setelah berhasil nanti jangan lagi mencoba merusak kehidupan, dan gratiskan vaksinnya sebagai tebusan dari pengkhianatan. Telitilah ciptaannya yang nampak olehmu, jangan melakukan inovasi yang merusak kehidupan. Untuk pencegahannya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sholatlah karena Allah, khusyuk karena sholat dapat membersihkan diri. Bersahabatlah dengan virus ibarat Anda yang alergi tai kucing. Kalau Anda sudah biasa pelihara kucing, tai kucing rasa coklat, bulu kucing jadi obat influenza. Jangan Anda tafsirkan tai kucing rasa coklat dengan cinta, karena tidak ada hubungannya. Cinta itu hubungannya dengan keadaan. Perbaiki keadaan, maka cinta pun melekat. Jangan takut, jangan menebar teror ketakutan. Kasihan manula, ingat ayahmu, ibumu, kakekmu, nenekmu. Sholatlah dengan merapatkan saf, berdoalah semoga vaksin unggul segera ditemukan. Ingat, jangan takut, jangan berasumsi negatif, berlebihan dengan virus yang hanya menjadikan daya tahan tubuh melemah. Takutlah bila saat ini Anda mati, Anda belum takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.